Sekarang gini guys, aku cakep kalian komplain, aku jelek kalian diem aja. Buktinya kami gak suka kalau kamu lebih cantik dari kami. Terus maunya apa ini? Mulai dong. Tapi Moderator, ayo. moderatornya kau enggak seperti biasa. Ke kiri. Ya, udah oke. Ih, gaptek banget sih. Macam tuh diam dulu. Orang lain tuh nggak tahu sama sekali, tapi dia ini tahu sedetail apa sih kehidupan di ratu ini. Reinkarnasi itu ya memang nyata gitu adanya gitu. Maksudnya percaya apa enggak gitu? Maksudnya nggak ada yang tahu itu tujuannya tuh apa gitu. Ada reinkarnasi, ada siklus perputaran jiwa. Kawinnya itu tuh pakai gincu-gincu. Sekarang gini guys, aku cakep kalian komplain, aku jelek kalian diem aja. Buktinya kami gak suka kalau kamu lebih cantik dari kami. Pale lu meleduk. Terus maunya apa ini? Mulai dong. Tapi Moderator, ayo. moderatornya kau enggak seperti biasa. Berdoa dulu. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum, selamat sore teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama kita Tiga Biji Rantai. Udah kayak Budi Anduk belum? Kayak kuli banget deh, kayak Wih. Mulut jaga ya, mulut. Dijaga mulut. Gak ada takut-takutnya. sandet. Sandet. Buru lama banget. Oke. Teman-teman, welcome back to our channel. Yes, kita bertiga kembali lagi dengan aku, Winda Cooper, dan Sis Nat. Aduh, tanam benang aku nanti ini loh. Nggak apa-apain grup kita itu ya bisa membuat apa ya? Apaan? Grup kita tuh bisa membuat awet muda, bisa botos-botos dan tanam benang lagi. Iya benar. Bisa bikin air mata kering juga nih. Air mata kering juga. Hei, cewek-cewek ketawanya. Hahaha. Oke teman-teman, kali ini kita punya topik baru lagi nih yang mungkin masih kayak apa ya, banyak orang lain tahu. Ada ada beberapa masyarakat yang mungkin udah percaya atau mungkin yang belum percaya. So, aku mungkin yang di tengah-tengah kali ya, karena aku juga nggak tahu itu apa sebenarnya. So, kali ini judulnya adalah reinkarnasi. Reinkarnasi itu bukannya itu ya, artis ya? Sebentar. Nape lagi nih satu? Kan jadi nggak lucu. Aku mau ngelucu tadi. Ini caranya ya, bukannya kok yang kelihatan cuma satu-satu, mau yang tiga. Kamu gitu ke kiri, loh. ke kiri, slide ke kiri terus. Kayak aku tadi nih jadinya. Ke kiri. Ya, udah oke. Ih, gaptek banget sih. Macam tuh diam dulu. Har. Aduh gila. Aduh, oh my goodness. So jadi aku udah apa ya namanya kayak cari-cari ini reinkarnasi itu sebenarnya apa gitu loh. Terus aku udah menemukan ada sebenarnya udah banyak fakta gitu loh. Ada di sini tuh ada 10 untuk linknya, tapi kita akan membahas 3 aja kali ya. Jadi masing-masing kita tuh 1. Betul. Nah, so
mungkin sis Natasha bisa menjelaskan kayak apa sih sepengetahuan sis Natasha aja deh. Kayak gimana reinkarnasi itu apa? Kayak sebenarnya itu bagian dari buat aku ya, buat pemahaman aku reinkarnasi itu bagian dari siklus kehidupan gitu loh. Jadi manusia itu hidup, mati, tapi proses setelah kematian pun pasti juga masih ada kehidupan lain, dan itu tuh kayak berputar gitu loh, masih ada siklusnya gitu loh. Itu Aku kalau dengerin siklus kayak siklus menstruasi. siklus menstruasi ya. Maaf, Iya, guys. nggak bisa serius. Jadi tuh kayak ada perputarannya kayak gitu loh. Jadi ada siklus kehidupan kayak gitu. Itu sih menurut pemahaman aku sih reinkarnasi kayak gitu. Oke, kalau sis Bebe kayak apa? Reinkarnasi itu kayak apa? Bukan artis lo ya? Reno Karno itu Reno Karno. Nggak jadi ngelucu. Tadi lagi mau ngelucu, sis Natasha hilang terus tiba-tiba mindah ke bawah. Iya nggak jadi. Kalau Aduh. Astagfirullahaladzim. oke, napas dulu. Glek 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 glek. Minum darah ya itu ya. Minumnya gawat. Minumnya gahar banget. Itu minumnya merah loh beneran. Darah itu. Ini air sirup. Oh, sirup. Marjan. Oh, yang buat sampoan ya, buat sampoan anak-anak ya? Ikan. Astaga, aku minum air sampo. Bukan, si Lala sama Didi suka mainin air sirup itu kan? Oh iya itu dia air sampo ya, benar kamu ternyata pintar banget ya ampun. Emang kapan jawabnya ini? Ayo sis Bebe silahkan. Sis Bebe waktu dan tempat dipersilahkan. Oh baik, terima kasih Jeng. Ya, jadi kalau reinkarnasi itu ya tadi itu, kalau sis Natasha kan siklus-siklusan. Nah kalau aku tuh kayak apa sih namanya yang udah pergi, yang udah naik ke atas gitu, digantikan lagi dengan yang baru. Jadi ya memang bener sih siklus gitu ya, perputaran gitu loh. Jadi kayak ada pergantian gitu. Jadi kita kan ada waktunya nih, ada kayak ada apa ya, waktu kontrak lah gitu di dunia. Nah kalau abis ya udah nanti berarti ada lagi yang digantikan, kayak karir aja gitu, kayak artis aja dia kan nggak selamanya dia bakal berjaya gitu kan. Jadi kayak terganti siklusnya gitu. Oke. Kalau aku malah beda pemikirannya. Aku pikir reinkarnasi itu adalah seseorang yang udah meninggal, terus rohnya, soulnya itu balik lagi ke jasad yang baru. Aku mikirnya kayak gitu. Apa benar kayak gitu atau kayak gimana sih? Karena setahu aku reinkarnasi itu orang yang udah pergi terus balik lagi dengan jasad yang baru gitu loh. Nah itu kayak sis Natasha nih. Itu kan kayak tikus juga gitu loh. Itu kan kayak muter gitu kan. Jadi kayak apa ya? Ya digantikan dengan jasad yang baru itu juga kayak perputaran kehidupan gitu loh, perputaran dari bagian tapi dengan manusia gitu. Cuman kalau kita ngomongin agamawi ya, itu pasti masih banyak banget kan agama yang nggak pro kontra ya. sama Ya. kayak gitu. Kecuali agama ya, udah agama apa yang percaya Hindu, sorry ya. Hindu yang India kan India kan Hindu, mereka percaya sama reinkarnasi. Sorry. Kayaknya Hindu sama Buddha ya. Buddha dibakar juga ya? Buddha juga ya? Iya, Hindu Buddha. Karena di Islam sama sekali nggak ada gitu. Di Iya. Muslim Iya, itu juga nggak ini sih. ya. Apa ya, waktu itu aku sempat nyari reinkarnasi itu karena ada yang berita yang booming banget, yang anak-anak dia itu baru umur berapa tahun yang ada di Australia, mungkin kalian juga udah pernah tahu beritanya kayak apa. Dia itu sama sekali atau orang tuanya sama keluarganya sama sekali nggak ada sangkut pautnya sama yang namanya Lady Day gitu loh. Oke, iya. Si anak itu padahal cowok tapi ngakunya anak itu tuh si Miss Lady Day ini gitu, Ratu Lady Day ya. And he's talking about apa ya, the castle gitu loh, talking about anything orang lain tuh nggak tahu sama sekali, tapi dia ini tahu sedetail apa sih kehidupan di kerajaan itu kayak apa gitu loh. Makanya aku tuh yang bener-bener kayak penasaran banget gitu loh. Iya. Iya, aku juga pernah dengar sih yang itu. Jadi memang kayak orang tuanya tuh dibikin bingung kan gitu, kayak apa namanya, kayak ini anak tuh nggak pernah diajarin ini dan ngomongnya aja waktu itu belum lancar kan katanya ya gitu. Tapi kayak
Jadi dia tuh bisa nyeritain detail mulai dari dia hidup, terus keadaan di dalam istana kayak gimana, terus anaknya siapa, terus dia meninggalnya kayak gimana gitu kan. Itu tandanya ya memang, kalau aku jujur dari pribadi aku, reinkarnasi itu ya memang nyata gitu adanya gitu. Emang ada sih, cuman itu menurut aku juga tuh bagian dari apa ya, rahasia alam ya nggak sih, rahasia Tuhan lah. Iya, benar betul. benar. Karena memang nggak ada orang yang maksudnya percaya apa enggak gitu maksudnya nggak ada yang tahu itu tujuannya tuh apa gitu. Ada reinkarnasi, ada siklus perputaran jiwa dari apa yang udah meninggal terus ke jiwa yang baru yang berwujud yang jadi apa, lahir baru gitu lah ya. Iya lahir baru, benar. Itu tuh kayaknya ya masih jadi apa ya, kayak rahasia Tuhan sih. Iya, nggak ada benar. yang tahu gitu tujuannya apa. Ya, Karena balik lagi ya. banyak orang juga, Bener. banyak orang juga sih yang masih berpikir itu apa sih kayak gitu kan. Dan menurut aku ya itu kayak rahasia Tuhan. Kita nggak ada kapasitas sampai Iya sih, benar. sampai mengetahui satu kayak gitu. Gitu. Oke, so Mana guys, masih apa? Putus-putus ya? Ya. halo, aduh, jangan putus, aku nggak mau putusin. Ih, peres. Oke guys, Kerasa. nyata. Oke, kalau aku balik lagi ke kepercayaan dan apa ya namanya ya ke kepercayaan kita masing-masing guys. So kalau misalkan kalian setuju komen di bawah, kalau misalkan kalian nggak setuju kenapa, just positive vibes only please. Oke, so aku kemarin udah share link 10 cerita tentang yang namanya reinkarnasi ya. Balik lagi, percaya nggak percaya. So aku akan cerita satu reinkarnasi, nanti Mbak Bebe satu, Sis Natasha satu. Oke, ini aku start duluan ya dari aku. Oke. Kalau misalnya nggak setuju, kalian bawa obor masing-masing, bakar aku. Bakar ya. Jus ya, jus bebe biasa. Ini perempuan ya. Ya udahlah, kita nggak ada anggun-anggunnya, udah nggak usah anggun. Masih aja. Kita kan terkenal sama yang namanya elegan. Oh iya benar, elegan ya. Nih kuping mana sih, nih kuping? Kuping yang mana? Aduh, ampun deh. So one of the story aku udah pilih namanya Cameron Macaulay. This is the story guys. So Cameron dilahirkan di Glasgow, Skotlandia dan mempunyai kisah yang mirip dengan Gus Taylor. Sejak 2 tahun, dia seringkali bercerita kepada ibunya kalau sebenarnya dia berasal dari sebuah pulau bernama Barra di sebelah barat Skotlandia. Melanjuti ceritanya, ada sebuah rumah berwarna putih dan pantai di mana pesawat banyak yang mendarat di situ. Dia juga punya anjing peliharaan berbulu hitam dan putih, dan ayah bernama Shane Robertson yang meninggal karena kecelakaan mobil. Again, I still wanna feel crying. Yeah. Anak tersebut kerap kali sedih karena merindukan pulau Barra tersebut. Akhirnya ibunya membawa Cameron ke pulau itu menggunakan pesawat yang lalu mendarat di pantai Pulau Barra. Mereka menemukan rumah putih yang dimiliki oleh keluarga Robertsons di foto keluarga Robertson. Mereka juga melihat ada seekor anjing berwarna hitam dan putih. Sedih ya? Dan sebuah mobil yang masih diingat Cameron. Oh my god guys, can Sedih you loh. imagine that kalau misalkan kalian ada di badan yang baru atau di jasad yang baru, tapi kalian masih ingat cerita lama kalian, sedih nggak sih? Terus Banget. kalian harus tinggal dengan orang-orang yang baru yang kalian nggak kenal sama sekali gitu loh. Sedih banget itu. Kalau dia sampai bisa tahu sedetail itu, ada rumah putih, ada anjing, ada apa lagi tuh, mobil ya. Mobil. Mana? Iya. Aduh, bener-bener banget deh. Dia sebenarnya anak itu tuh apa namanya? Pasti yang tinggal di rumah putih itu sebenarnya nggak dijelasin ya di artikel ya. Tinggal yang di rumah putih itu ya Robertson. si Robertson itu. Keluarga Robertson Keluarganya gitu loh. dahulu. Jadi si Cameron ini tuh masih ingat ini rumah aku tuh di sana gitu loh. Dia
dia tuh dulu tuh siapa gitu di rumah itu gitu, anaknya atau siapa yang meninggal atau apa kayak gitu, nggak dijelasin. Iya. Kayaknya anaknya karena dia bilang gini, dia juga punya anjing peliharaan berbulu hitam dan putih dan ayah bernama Shane Robertson. So menurut aku dia ini anaknya yang namanya si Gus Taylor ini loh. Oh iya. Menurut aku sedih ya. Kesian kali, sedih banget lah, gila. Cuman emang biasanya memori past life itu biasanya selalu ya apa ya, tajam banget ya, ingat tuh pas waktu kecil sih. Kalau bersama dewasa tuh mungkin agak sedikit hilang ya kayak gitu, memudar ya. Sedikit ya kayak gitu, karena kan memang kita mulai jalan, terus apalagi ya kita mulai sadar atau kayak gimana ya, kayak gitu biasanya tuh bisa pudar sendiri gitu. Cuman sedih anak kecil kayak begitu kan. Iya benar. Dia kayak contohnya kayak kita aja gitu deh, kayak misalkan kita pergi ke tempat keluarga terus kita merasa gak nyaman, kayak merasa asing, itu aja kita udah anxious kan ya, khawatiran berlebihan. Imagine guys, anak-anak terus yang tiba-tiba ada di dunia baru yang dia nggak kenal sama sekali, and everything has changed gitu loh. Imagine. Berasa waktu itu kan ya. Okay, so next story-nya dari siapa nih? Sis Natasha ya? Tahu. Di apa ya? Kita coba buka. Ya ada di sini Malih. Iya, diceritain aja dari situ. Kalau nggak aku ada nih. Boleh. Iya. Bisa ya? Ya. Ya, Jadi aku mau cerita tentang apa ya? Bukan konspirasi, apa sih, pro dan kontra ya? Namanya apa sih, pro dan kontra ya? Pro kontra ya. Pro dan kontra mengenai reinkarnasi Anne Frank. Pada tahu nggak sih Anne Frank? Anne Frank. Kayaknya pernah denger tapi aku nggak tahu jelas deh itu apa. Bukunya dia itu benar-benar bestseller banget. Waktu pas kapan ya, tahun 1900-an gitu lah. Dia itu korban dari Holocaust-nya Hitler. Oh, I see. Okay. I see. Yeah, I have heard about it before. Ya. Kayaknya kita pernah tahu deh itu. Jadi kan, ya, jadi kan waktu pas itu perang dunia kedua ya. Hitler itu kan bunuhin semua umat Jewish kayak gitu kan, umat Yahudi gitu, semuanya tuh dibunuh, mau anak kecil, bayi, terus orang tua, dari yang tua muda semuanya tuh kayak dibunuh gitu loh. Kasian banget deh. Itu Anne Frank itu memang ditangkap sama tentara Jerman. Dia tinggal di Jerman kan, tentara Jerman, terus dia ditempatin di camp kayak gitu, concentration camp, terus dia meninggal di situ. Gitu. Nah, setelah meninggal yang pokoknya yang selamat dari satu keluarga itu tuh cuma ayahnya doang. Kayak gitu, dia tuh punya keluarga tuh ayah, ibu, sama sisternya dia deh, nggak salah cewek. Iya, nggak salah tunggu. Sis Natasha itu suara TV-nya kayak kegedean deh, atau punya sis Bebe? Aku nggak nyetel apapun. Kayak dari kamu budek sih. Aku kan namanya budak anduk. Oke, sip, lanjut. I'm sorry. Karena apa kayak ngedubbing gitu. Oke. Nah, mau diulang nggak nih atau gimana nih? Lanjut dari yang mana tuh tadi? Itu tadi sampai mana ya? Oh ya, terus begitu pas papanya tuh udah dibebasin setelah Jerman kalah gitu kan dari Amerika, papanya dibebasin, terus yang tersisa itu diary dari anaknya itu, Anne Frank itu. Dari diary-nya dia itu. Nah, terus diary-nya itu dijadiin buku, namanya Diary of Anne Frank, jadi bestseller banget. Sampai sekarang sih kayaknya masih bestseller deh, Anne Frank itu. Aku kayaknya pernah dengar, terus dia juga cerita tentang gimana sadisnya si anggota Hitler. Aku kalau nggak salah dokumenternya juga udah ada deh. Iya, ada. Cuman aku belum baca sampai belum lihat sampai situ sih kayak gitu. Cuman aku taunya 10 tahun kemudian setelah dia meninggal ada siapa ya? Ada si anak ini gitu, namanya Bandro, tapi dia di Swedia. Itu lahir kayak gitu, terus pas dia beranjak besar
dia jadi penulis gitu. Terus dia cerita dia dulu tuh Anne Frank kayak gitu. Terus waktu kecil sampai dia tuh sedih gitu loh, waktu kecil tuh dia ingat rumahnya di mana. Dia bukan tinggal di Swedia tapi dia tinggalnya di mana sih, di Jerman ya atau Amsterdam gitu, aku lupa deh ya. Itu seluk-beluk jalannya segala macam kayak gitu. Orang tuanya juga sampai speechless juga kan, kok dia bisa tahu gitu. Terus dan juga Anne Frank itu waktu pas hidup cita-cita dia menjadi penulis, dan kesampean ya. Reinkarnasi ini di badan seorang Barbro ini, nah itu dia jadi penulis dan nulis buku itu tentang apa yang dia alamin kayak gitu, yang dialami sama dia. Berarti kalau yang reinkarnasi yang barusan yang Anne Frank ini dia kayak lebih positif ya, maksudnya kayak apa yang nggak dia wujudin semasa hidup dulu, terus sampai dia meninggal dan di reinkarnasi itu terwujud gitu loh. Iya, itu benar-benar kasian banget sih menurut aku. Aku bukan cuman kasian sama Anne Frank ya, kalau ngelihat kejadiannya itu tuh kasian sama semua apa ya, keluarganya. Korban dari Holocaust tuh benar-benar kejam banget, tau gak sih? Iya sih. Dan itu dan itu menurut aku Anne Frank tuh juga salah satu orang yang beruntung loh, kalau memang dia itu reinkarnasi dari Anne Frank ya, itu bisa beruntung banget dapat kesempatan lagi untuk hidup lagi kan, terus wujudin cita-citanya dia kayak gitu. Iya, benar. Gitu lagi dari aku. Sedih banget, soalnya aku ingat waktu itu dia cerita gitu, di dalam gas yang dikasih ruangan terus digas itu yang bisa buat orang meninggal itu, aku ingat banget. Dia lolos dari itu gitu kan. Terus dia tapi dia nggak bisa nyelamatin yang namanya ibu sama adiknya deh kalau nggak salah. Iya, itu sedih banget. Berarti itu ada dokumentarinya ya? Kalau nggak salah ya udah ada. Iya. Soalnya namanya itu kayak nggak asing gitu. Iya, pas aku lihat di videonya itu dia nggak cerita sampai situ sih, dia cuma cerita ya semuanya itu udah ditulis di bukunya dia, ya suruh baca gitu loh. Kalau yang sampai itu sih enggak sih. Nggak mau nggak tega. Takut ya, Bo? Sadis banget. Beli aja minimal. Sadis. Apa? Dia terus ngapain kok nggak dibaca? Iya sih. Dipajang, Bo, dipajang. Harganya tuh kalau misalkan ya kalau misalkan Holocaust itu ya, itu benar-benar sedih. Gila sedih banget. Itu apa ada ceritanya juga sih itu Holocaust. Panjang lah kalau Holocaust diceritain. Ya udah ayo sampai 2 hari ayo kita nge-zoom. Itu kalau kita bertiga itu kita bisa nangis deh. Iya sih. Kayaknya deh. Apalagi kita yang berhati-hati melo begini ya kan. Gak bisa. Barusan aja perpisahan sama Michelle sama Megan udah hati udah setengah hilang. Itu tuh yang aku dengar juga dari korbannya, salah satunya itu masa bayi itu juga dikremasi hidup-hidup tuh nggak sih? Ini gila banget nggak? Gila. Jahatnya minta ampun. Gila, nggak tega aku. Nggak bisa. Oke, itu aja. Takut. Sedih, Bo, buset itu nggak ada hatinya sama sekali, gila banget. Iya sih, banyak kok yang bersaksi kayak gitu kan, bayi kadang tuh dipegang sama ibunya gitu kan. Cukup bacaan garong, cukup. Udah berhubungan sama bayi gitu loh. Tapi kalau misalkan yang orang-orang yang dewasa itu aku masih yang oke gitu. Tapi kalau udah berhubungan yang namanya bayi itu aku nggak bisa sama sekali tolerate. Iya. Beneran deh, itu kasian banget. Beneran kasian deh. Itu manusia di sana tuh kayak binatang aja gitu loh, diperlakuin di campnya itu. Gila banget. Oke, jangan lagi cerita. Thank you banget sih untuk sharingnya. Kayaknya udah hari ini kita udah. Oke. Pulang juga nih gue lama-lama. Terima kasih untuk sharing hari ini. Hai. Jahat banget sih kamu, Steve. Kamu nyalain orang lain lagi. Emang nih orang London nih. Kasih koper nih. Oke guys, itu tadi cerita sedih dari si Natasha. Oh my god, ini sangat-sangat mencabik-cabik banget, ya ampun.
semoga sih kita berdoa aja deh buat orang-orang yang Holocaust and everything, orang-orang yang kena abuse and something. Aduh, aku I don't know how to say, sangat jelas banget. And now we listening from Budi aduh. dari si Bede yang cantik manja cepat membahan. Oke. Lu namanya. Oke, sekarang giliran aku ya. Aku di sini mau agak sadis sini ya. Jadi ini bercerita tentang reinkarnasi dari seorang bocah korban pembunuhan gitu. Iya, jadi siapkan hati, kantung air mata, dan ini nih buat ngelap. Oh, itu kayak lap ternyata. Iya, kayak ngelap nih, serbet. Serius. Giliran Nogut gak pada serius loh, bener-bener. Oke, kita mulai aja. Diem. Tunggu. Gak jalan-jalan nih. Oke, kita mulai ya. Seorang bocah berumur 3 tahun dari Golan Heights sempat membuat heboh setelah dia mengklaim bahwa dia adalah korban pembunuhan. Dia melanjutkan bahwa dia meninggal setelah dihantam oleh sebuah kafak di kehidupan sebelumnya. Bocah tersebut lalu diajak berkeliling menyusuri beberapa pedesaan saat dia mendekat ke seorang pemuda dan berkata, "Saya dulu adalah tetanggamu, kita bertengkar dan kamu membunuhku dengan sebuah kafak." Selanjutnya sang bocah menuntun para penduduk ke sebuah tumpukan batu di mana mereka lalu menemukan tubuh dengan luka kapak di kepalanya. Lalu sang pembunuh langsung mengakui kejahatannya, men. Ini satu lagi sih kayak ini antara reinkarnasi sama kayak kerasukan. Is it make sense? You know, something like that gitu loh. Iya. Jadi gimana ya? Ngomongnya agak susah sih gitu, agak sensitif gitu ya. Jadi bukan konon sih, yang aku tahu gitu ya, beberapa kayak misalnya nih kayak tim-tim polisi yang menginvestigasi kasus pembunuhan atau apa, itu juga menggunakan salah satunya media jasad gitu loh, jasad dan ruhnya gitu dipanggil dan I believe that. Iya, jadi kayak gitu. Iya, because one of my friend in Indonesia like that gitu loh. Jadi dia itu bisa ngeliat, dia anak indigo, jadi dia menggunakan kelebihannya untuk yang menolong orang. Iya, gitu, betul. Jadi case yang terjadi ini sama yang anak korban pembunuhan ini kayaknya seperti itu, dan bisa juga jadinya seperti mungkin bisa disatukan juga kayak ini jiwanya si korban ini jadi nyatu sama si anak ini, mungkin bisa dibilang reinkarnasi, tapi reinkarnasinya mungkin hanya sebatas kayak pingin semuanya terungkap gitu loh, iya nggak sih? Jadi ada baiknya juga kayak tadi yang mengenai siapa tadi? Siapa sih? Anne Frank itu kan dia kayak ada yang belum terselesaikan di hidupnya, jadi dia jadi penulis. Nah kalau ini kan juga dia meninggal, anak kecil loh, meninggal nggak bersalah gitu kan, tiba-tiba dia juga ternyata mengungkapkan sendiri gitu kejadiannya kayak gimana gitu loh teman-teman. Oh my god, sedih juga sih ya. Ada tujuannya gitu kan ya, dia hidup lagi gitu kan, ada tujuan. Sedih banget sih, parah sih ya. Iya, jadi kalau kata aku sih kayak gimana ya? Dipakai kafak itu, yang di kafak tuh orang dewasa atau seorang pemuda. Jadi kayaknya mungkin umurnya nggak jauh atau gimana? Karena bertengkar gitu kan? Awal mulanya kan bertengkar. Kita jangan ya kalau bertengkar jangan main kafak ya. Kita mah mainnya over, bakar, rantai. Oh iya, kita rantai, ban. Iya, kan kita elehan. Ya kan kita mah elehan kan? Apa namanya kayak? Elehan, kita kan elehan. Oh iya, kita elehan ya. Elehan. Kalau ditambahin P jadinya elevan. Tawa mulu berdua nih. Astaga. Tapi ya kasihan tuh beneran deh. Iya. Cuman ya begitu. Itu masih rahasia. Itu berarti kebanyakan ke anak-anak gitu ya. Anak-anak terus. Iya. Iya, kebanyakan ke anak-anak kan yang nggak ada yang namanya reinkarnasi itu tiba-tiba aja kan. Betul. Iya,
betul sekali. Karena mungkin Dan jiwa itu mereka tuh tuh biasanya masih tuh suci kali ya. Apa gimana ya? Iya, terus biasanya kok anak-anak itu apa ya, memorinya tuh bener-bener ini loh, Bersih, apa ya, kuat. bisa ngeliat apa ya, iya kuat, kayak gitu. Kayak Cuma udah terus ya masih jalan waktu suci, masih bersih kayak aku gitu. Gimana? Jadi mukanya biasa aja deh. Gua kipas lu. Gue sikat nih. Ya, ya. Gila. Gila, kan sih enak. So guys, itu cerita apa ya namanya, one of the story from each other. Sedih banget dia, dan apa ya, aku tuh jadi kayak tersentuh, terharu gitu loh. And apa sih sisi positif yang bisa kita ambil dari cerita reinkarnasi ini, Sis Natasha? bahwa kita harus menghargai hidup, ya nggak sih? Betul. Kita harus benar-benar menghargai hidup, terus jalanin dengan sebaik-baiknya, karena setiap orang itu yang hidup tuh pasti punya tujuan tujuan yang baik lah gitu. Pakailah hidupmu untuk tujuan positif lah. Amin. Kalau Sis Bebe gimana? Kalau aku Sis sih, Bebe tawuran mulu dia. sih tuh gurunya gimana sih nyalahin orang mulu nih. So bener lagi Biasa mukanya. kalau bisa tawuran, siapa yang ngirimin lagu Bang Jago tuh? Ah, Berarti kan Bang itu Jago. orangnya. Oke. Udah ngakak mulu, ketawa mulu nih. Iya. Oh iya, serius. Tiap Ogut mau ngomong serius kan jadinya harga diri ini merendah lagi. Kayak gak ada harga dirinya ya, Bu. Gak ada. Lagian siapa yang nyebutin? Siapa yang mulai duluan yang bilang tawuran? Oh, Terus siapa no. yang No, lo orang London. siapa yang ngirimin Gak usah Bang nunjuk-nunjuk Jago, tau ya. gak sih? Siapa yang ngirimin? Gak usah nunjuk-nunjuk deh. Pakai nunjuk-nunjuk aja lu. Oh, si Unu tuh. Oke. Apaan sih tadi nanya apa? Lupa. Oke. Oke. Serius. Sis Bebe, apa tuh namanya? Au. Dari reinkarnasi ini apa sih sisi positif yang bisa kita ambil, yang dari sisi pandangnya Sis Bebe kayak apa gitu loh? Kalau sisi positifnya pasti yang sama sih kayak Sis Natasha, kayak buatlah hidup lebih berguna lah gitu. Biarkan waktu kita selama hidup itu dijadikan waktu yang berguna. Apa sih namanya, berbuat baik itu nggak ada salahnya. Walaupun sebagai manusia kita pasti tempatnya salah gitu, pasti sering banget bikin salah. Tapi ya kalau kita inget lagi bahwa ada kehidupan sesudah mati, itu ya pasti kita bakal keinget juga untuk menabung amal lah gitu. Maksudnya kita kayak ya ada sedikit kebaikan yang bisa kita bawa untuk nanti gitu. Dan hindari berbuat kejahatan gitu loh. Kayak orang bener ya gue. Nggak bisa serius. Bang Jago. Bang Jago. Astaga. Oh, dari Kawinda sendiri gimana? Dari Kawinda? Iya. Udah apa ya namanya, udah tersalurkan. Udah rata. Mungkin tambahannya udah rata. Mungkin tambahannya apa ya, biar nanti kebaikan yang udah kita buat nanti juga diingat ya kan, sama manusia-manusia yang kita tinggalkan ya. Syukur-syukur kalau diingat ya. Kalau tuh nggak bisa serius Gitu kan? lah, Sis. Kayak ini loh, kayak peribahasanya Indonesia, apa yang kita tanam itu yang kita tuai, udah gitu aja deh pada Iya, intinya betul. ya. Mungkin udah pada mengerti ya kan? Ya kan. Belum, rumusnya apa? So guys, Rumusnya apa? Udah pada ngerti aja. ya apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kalau misalkan kalian tanam jagung, nanti dapatnya jagung. Masa sih yang kalian tanam jagung dapatnya padi, kan nggak mungkin. Ya gitu kali loh. kalau nanam jagung dapetnya Abang Jago. Kak abang jago lagi. Lagi. Ini memang ya si laki satu ini ya. Apaan? Kurang gede apa nih? Suka Asik. tawuran kan? Ku cubit. Legislasi. Yang Rasa. lain nggak sih? Aduh, pusing aku ketawa mulu. So teman-teman, jadi itu cerita reinkarnasi kita. Ini dari cerita nyata ya, yang ada di Google, yang ada di dunia maya yang kita lihat gitu loh. Kalau misalkan kalian balik lagi, ada yang positif diambil, yang kalau misalkan kalian setuju ya udah sih, kita nggak usah huru hara di sini ya kan, karena kita cuma mau sharing aja apa yang kita percayai, apa yang kita pengen cerita, pengen sharing gitu loh. Ya syukur-syukur nambah wawasan insya Allah. So guys, mungkin dari video ini itu aja untuk cerita kita kali ini tentang reinkarnasi. Kalau misalkan kalian pendatang baru, thank you so much for supporting us. Jangan lupa untuk di subscribe dulu ya.
subscribe juga untuk channel kita masing-masing. Oi. Tak dulu. Ada iklan sedikit boleh nggak? Iya. Ahe. Apa Bang Popo? Jadi kita mau ucapin selamat buat yang baru ada yang lewat-lewat itu. Ahe. Arriba. Nggak ada anggun-anggunnya Bang. Gila banget sih. Muka aja yang anggun-anggun kan kelakuan. Terima Thank you banget guys, ini berkat supportnya kalian juga gitu loh. Dan semoga sis Natasha, sis Bebe juga cepat nyusul. Terus teman-teman kita Amin. di luar sana yang lagi berjuang juga, semoga juga cepat menyusul ya. Amin. Teruslah untuk berbuat baik, menebar kebaikan, terus menginformasikan untuk edukasi untuk generasi penerus gitu loh. Betul. So guys, see you again in the next video. Thank you so much for your support, for you watching us. Thank you so much. Love you. Salam Tibers. 3 biji rantai. Love you. Salam satu rantai.